Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Iftinan Duratul Hikmah dengan NIM 231080201114. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola keuangan bisnis. Manajemen keuangan merupakan keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan dana atau mengalokasikan dana. Fungsi manajemen keuangan ini adalah keputusan investasi, kemudian keputusan pendanaan dan keputusan dividen. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan. Yang pertama itu adalah teori keuangan. Pada keuangan perusahaan adalah bagaimana memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik perusahaan. Kemudian tujuan normatif ini dapat diwujudkan dengan memaksimumkan nilai perusahaan. Memaksimumkan nilai pasar perusahaan itu sama dengan memaksimumkan harga pasar saham. Selanjutnya ada teori keagenan. Hubungan keagenan muncul antara pemegang saham dengan para manajer dan shareholders dengan kreditor atau bondholders atau pemegang saham obligasi. Kemudian asymmetric information adalah kondisi di mana suatu pihak itu memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain. Kemudian sumber dana itu ada modal asing atau pinjaman, ada modal sendiri, saham atau tambahan investasi pemilik, dan ada laba yang ditanam kembali. Kemudian ada manajemen modal kerja. Ini mencakup investasi perusahaan pada berbagai aktiva jangka pendek. Kemudian manajemen modal kerja umumnya mencakup proporsi yang lebih besar dari total aset perusahaan. Dan modal kerja diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Kinerja keuangan. Ini merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kemudian ada analisis rasio keuangan. Ini yang pertama adalah rasio likuiditas, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang dalam jangka pendek. Selanjutnya ada rasio profitabilitas atau rentabilitas. Ini merupakan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Kemudian ada rasio aktivitas. Ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Selanjutnya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau yang merugikan, yang membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Jenis risiko ini ada 5, yaitu risiko strategik, keuangan, kepatuhan, operasional, dan reputasional. Identifikasi risiko. Ini melakukan suatu identifikasi atas segala kemungkinan terjadi suatu risiko, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data atau mencari informasi-informasi lain yang dapat diperoleh sehubungan dengan risiko yang akan dihadapi tersebut.
Kemudian ada evaluasi resiko. Ini yang pertama yaitu frekuensi terjadinya kerugian. Ada beberapa hal yaitu kemungkinan sering terjadi, kemungkinan ada terjadi, kemungkinan kadangkala terjadi, kemungkinan kecil terjadi, dan kemungkinan tidak terjadi. Sedangkan dalam tingkat besarnya kerugian itu ada bencana, tinggi, sedang, rendah, dan dapat diabaikan. Kemudian ada kontrol resiko. Ini ada pengendalian risiko secara fisik dan ada pengendalian risiko secara finansial. Yang secara fisik itu mencakup pengurangan risiko dan penghapusan risiko. Sedangkan dalam pengendalian risiko secara finansial itu mencakup retensi risiko dan transfer risiko. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.